Sebelum kita memulai, kita akan sama-sama baca renungan dan berdoa supaya Roh Tuhan memimpin kita selama seminar ini. Kita baca ramalan-ramalan dalam kitab Wahyu yang belum digenapi akan segera digenapi. Nubuatan ini sekarang harus dipelajari dengan rajin oleh umat Allah dan harus dipahami dengan jelas. Kitab ini tidak menyembunyikan kebenaran. Dengan jelas diberikannya amaran-amaran kepada kita tentang apa yang bakal terjadi. Pekabaran serius yang telah diberikan sesuai dengan urutannya dalam kitab Wahyu seharusnya menempati tempat utama dalam pikiran umat Allah. Ini peristiwa akhir zaman, halaman 4 dan 5. Saudara-saudara sekalian, menurut renungan ini, seharusnya ramalan dalam kitab Wahyu itu karena akan digenapi, maka nubuatan ini harus dipelajari dengan rajin oleh umat Allah, ya, supaya dipahami dengan jelas. Ini nasihat roh nubuat, amaran-amaran yang ada di dalamnya dan apa yang bakal terjadi seharusnya sudah menjadi fokus perhatian daripada umat Allah dengan sebaik-baiknya. Kita ingat Wahyu 1 ayat 3 mengatakan, berbahagialah mereka yang membaca dan mendengar dan mengikuti apa yang tertulis dalam kitab Wahyu ini. Karena waktunya sudah singkat. Oleh sebab itu, mari kita berdoa, semoga firman Tuhan dan Roh Tuhan memimpin kita dalam mengerti pekabaran ini. Mari kita sama-sama tunduk kepala, berlutut dan berdoa. Tuhan, Bapa kami dalam sorga, dikuduskan namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-mu di bumi seperti di sorga. Pada hari ini, kami akan mendengar sabda-mu Tuhan, pengungkapan terhadap buku Wahyu, khususnya Wahyu pasal 13 ayat 11 sampai 18, yang akan membahas tuntas tentang binatang seperti anak domba bertanduk dua dan rahasia besar 666 itu. Biarlah Tuhan memimpin kami, agar kami semuanya dapat merendahkan hati. Biarlah Roh-Mu berbicara melalui firman ini. Oleh sebab itu Tuhan, kami serahkan dari awal sampai akhir penuturan ini. Berbicaralah Engkau kepada diri kami semuanya. Berkati kami semuanya Tuhan, ampuni segala dosa kami yang banyak. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Baik saudara-saudara sekalian, kita akan mulai pelajaran kita selanjutnya. Topik kita pada saat webinar ke-13 sekarang. Ini menyambung webinar yang lalu, webinar 12, tentang Wahyu 13. Ini adalah bagian keduanya. Judulnya adalah Fakta Alkitab 666 bukan kepausan. Awas tertipu. Kenapa kita harus tekankan awas? Jangan sampai tertipu maksudnya ya. Jangan sampai kita salah menyerukan ataupun memberitakan hal-hal yang salah terhadap nubuatan ini. Karena banyak fakta-fakta yang kita temukan ternyata bukan fakta Alkitab. Jadi dengan demikian, mari kita buka hati agar kita sama-sama belajar mana yang benar sesuai dengan fakta Alkitab yang tertulis. Rahasia besar, Wahyu 13, part 2 atau bagian kedua. Kita mulai. Situasi nubuatan fokus kita. Dua kuasa yang bertikai. Saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, dalam mempelajari Wahyu 13 ayat 11 sampai 18 ini, kita harus pahami dulu background ataupun situasi yang terjadi pada masa nubuatan ini akan terjadi. Mengenai pertentangan, seluruh dunia Kristen akan dibagi dalam dua golongan, yang memelihara perintah-perintah Allah dan iman kepada Yesus, dan mereka yang menyembah binatang itu dan patungnya, dan menerima tandanya. Walau gereja dan negara akan mempersatukan kuasa mereka untuk memaksa semua orang, kecil atau besar, kaya atau miskin, merdeka atau hamba, agar menerima tanda binatang itu. Wahyu 13 ayat 16. Namun umat Allah tidak akan menerimanya. Nabi di Patmos melihat orang-orang yang telah mengalahkan binatang itu dan patungnya dan bilangan namanya berdiri di atas laut kaca.
pada mereka ada kecapi Allah dan menyanyikan nyanyian Musa dan anak domba. Wahyu 15 ayat 2 dan 3. Kemenangan akhir 470. Saudara-saudara sekalian, pada saat pertikaian antara patung binatang itu dan tanda binatang itu, di mana gereja dan negara bersatu untuk memaksa semua manusia, mau kecil mau besar, maka pada saat itu umat Allah tidak akan mau menerima dan tunduk kepada patung binatang dan tandanya itu. Makanya dunia Kristen akan terbagi menjadi dua golongan. Dan di situ Nabi di Patmos, yaitu Yahya Pewahyu, ya, di situ dikatakan melihat mereka yang berdiri di atas laut kaca. Pada mereka ada kecapi Allah dan nyanyian Musa dan anak domba. Mereka lah orang-orang pemenang yang keluar dari pertarungan yang besar nanti ini. Kita lanjutkan. Apa kata Roh Nubuat? Jaminan bagi mereka yang akan menang. Di atas laut kristal yang di depan tahta itu, laut kaca yang bening itu seakan-akan bercampur dengan api. Begitu berkilau-kilau dengan kemuliaan Allah. Berhimpunlah rombongan yang telah mengalahkan binatang itu dan patungnya. Dan bilangan namanya. Wahyu 15 ayat 2. Mereka berdiri bersama anak-anak domba di Bukit Sion. Memegang kecapi Allah bersama 144.000 orang yang ditebus dari antara manusia. Dan kemudian terdengarlah bagaikan desau air bah dan bagaikan deru guru yang dahsyat, bunyi pemain-pemain kecapi yang memetik kecapinya. Wahyu 15 ayat 1 dan 2 dari Kemenangan akhir 684. Saudara-saudara sekalian, walaupun nanti situasi dunia begitu kacau, begitu mengerikan, ada pemaksaan dan sistem yang seperti agama dan negara kelak akan memaksakan tanda dan patung binatang yang lampau, maka ada jaminan bagi mereka yang bertahan, yaitu bagi mereka yang menang. Di situ dikatakan mereka yang menang itu berhimpun katanya ya, di atas laut kaca, dan mereka berdiri bersama anak domba, dan ada 144.000 di situ yang ditebus dari antara manusia. Jadi komplit orang-orang yang akan menang pada masa mengalahkan patung binatang itu. Lanjutkan saudara-saudara sekalian. Nah, ini dia. Bagaimana 5 Testimoni 152, waktu itu akan datang apabila kita kelak tidak mungkin dapat berbelanja dengan harga berapapun. Keputusan akan segera keluar melarang orang-orang untuk berjual beli dari siapapun, terkecuali dia yang memiliki tanda binatang itu. Selama sesaat, kami telah mendekati peristiwa ini yang terjadi di California. Namun ini baru hanya ancaman dari peniupan keempat angin-angin itu. Sekaliannya masih akan ditahan oleh keempat malaikat itu. Kami belum siap. Masih ada lagi sesuatu tugas yang harus diselesaikan. Dan barulah malaikat-malaikat itu akan diminta untuk melepaskannya, agar supaya keempat angin itu dapat bertiup di atas bumi. Ia itu akan merupakan suatu masa penentuan bagi anak-anak Allah, yaitu suatu masa kesusahan yang sedemikian itu belum pernah ada semenjak berdirinya suatu bangsa. Sekaranglah kesempatan kita untuk bekerja. Jadi di dalam zaman Sister White, masa itu akan terjadi. Tetapi karena masih ada pekerjaan yang harus dilakukan dan umat Allah belum siap, maka keputusan yang keluar untuk melarang orang berjual beli atau memiliki tanda binatang itu masih ditahan oleh malaikat yang menjaga empat angin itu. Jadi dari sini kita jelas bahwa kalau keputusan itu keluar, yang melarang menjual beli dan tanda binatang itu keluar, maka disitulah bukti, yaitu suatu masa kesusahan yang sedemikian itu belum pernah ada semenjak berdirinya suatu bangsa. Sekaranglah kesempatan kita untuk bekerja. Jadi dari pelajaran ini kita bisa melihat pemaksaan tanda binatang yang dimaksudkan oleh Roh Nubuat di sini sama dengan pelepasan empat angin, karena kalau itu dilepaskan maka pemaksaan itu muncul. Lalu sama juga pada masa kesusahan besar yang dimaksudkan itu, yaitu di Daniel 12 ayat 1 yang nanti kita akan pelajari. Jadi inilah tanda-tanda background pada saat kebenaran ini digenapi. Kita akan lebih lanjut menggali fakta-fakta dari mana awalnya pelajaran ini sampai kepada masa ini. Kita lihat dalam Wahyu 13
ayat 11 dan 12. Yang pertama di situ adalah kita belajar fakta domba tanduk 2, sikap dan permasalahannya. Saudara-saudara sekalian, ayatnya berkata, dan aku melihat seekor binatang lain keluar dari dalam bumi dan bertanduk 2 sama seperti anak domba, dan ia berbicara seperti seekor naga. Dan seluruh kuasa binatang yang pertama itu dijalankannya di depan matanya. Ia menyebabkan seluruh bumi dan semua penghuninya menyembah binatang pertama yang luka parahnya telah sembuh. Nah, saudara perhatikan, sebelum kita bicara 666, sebelum kita buka siapa sebenarnya dan bagaimana peranannya, kita harus tahu dulu bagaimana ayat per ayat daripada Wahyu 13 ayat 11 sampai 18 ini aplikasinya dan artinya. Baru dengan demikian kita bisa langsung tahu apa arti 666. Mari kita minta Ron Nubuat menjelaskan arti dari Wahyu 13 ayat 11 dan 12. Kita tahu binatang yang tampil itu adalah Amerika Serikat atau USA dalam kancah dunia. Kita lihat di sini bagaimana tampilnya Amerika itu dalam kancah dunia. Apakah yang dilambangkan oleh bumi? Bumi yang berlawanan dengan lautan atau dunia tua melambangkan dunia baru. Satu daerah yang sebelumnya belum diduduki. Itu dalam Great Kontroversi 440. 441 menjelaskan siapa yang dilambangkan dengan binatang ini. Binatang ini melambangkan Amerika Serikat. Kita sudah tahu semua, bukan? Nah, kita bukan bicara yang sudah sama-sama kita tahu. Kita tekankan lagi. Bertanduk 2 seperti anak domba. Tanduk-tanduk seperti anak domba itu menyatakan kemudahan. Tidak bersalah. Kelemah lembutan dan tepat melambangkan tabiat Amerika Serikat ditujukan kepada nabi itu, memutuskan untuk mendirikan suatu pemerintahan atas dasar kebebasan sipil dan agama. Pandangan-pandangan mereka mendapat tempat dalam The Declaration of Independence atau deklarasi kemerdekaan yang merupakan kebenaran agung bahwa semua manusia diciptakan sama dan dianugerahi dengan hak yang tidak bisa dicabut lagi. Kehidupan, kebebasan, dan usaha mengejar kebahagiaan. Jadi ini yang ada di dalam Amerika Serikat. Dua tanduk itu melambangkan Republik dan Protestan, dalam 441, atau dalam modern sekarang ini disebut dengan Republik dan Demokrat. Saudara-saudara sekalian, inilah Amerika dengan dua tanduknya, di mana partai yang berkuasa di dalam binatang ini ataupun dalam Amerika ini dikuasai oleh dengan Partai Republik dan Demokrat. Ini sudah sangat jelas bagi kita dan mereka memiliki Declaration of Independence yang merupakan konstitusi mereka menjamin kebebasan dari semua orang dan rakyat di dalamnya untuk merdeka tanpa dipaksa dan bebas mengimani apa yang mereka mau imani. Itulah jaminan daripada negara ini. Kita lanjutkan saudara-saudara sekalian. Berbicara seperti naga. Namun kita tahu dalam ayat tadi dikatakan Amerika ini akhirnya berbicara seperti naga. Nah, apa artinya? The Great Kontroversi halaman 442 menjelaskan. Tanduk-tanduk binatang yang seperti anak domba dan suara naga dari lambang itu menunjukkan kontradiksi hebat antara pengakuan dan praktek bangsa yang dilambangkan. Berbicara, suatu bangsa adalah tindakan kekuasaan legislatif dan yudikatif. Oleh tindakan seperti itu, ia akan berdusta kepada prinsip-prinsip kebebasan dan kedamaian yang telah ditetapkannya sebagai landasan kebijakannya. Dia akan menerapkan roh tidak toleransi dalam beragama dan menerapkan penganiayaan yang serupa dengan zaman kegelapan. 5 Testimonis 451. DPR-nya atau Dewan Perwakilan Rakyatnya akan menghasilkan hukum hari Minggu, berarti dia merubah undang-undang dasarnya. Nah, saudara-saudara sekalian, tadi kita sudah bahas sebelumnya bahwa Amerika ini menjamin kebebasan dan kemerdekaan seorang beragama. Bebas dalam berbicara, bebas dalam berpendapat. Namun pada masa ini, halaman 442 dari Great Kontroversi, dikatakan dia kelak akan berbicara, suatu bangsa ini akan berbicara dengan melalui kekuasaan legislatif dan yudikatif, mereka akan berdusta pada prinsip-prinsip kebebasan dan kedamaian yang telah ditetapkan sebagai landasan kebijakannya tadi. Jadi saudara-saudara sekalian, bagaimana mungkin
Seorang yang sudah kenal dengan Amerika, apalagi zaman sekarang seluruh dunia tahu tentang Amerika yang begitu liberal, sekuler, mereka begitu toleransi, mereka begitu tidak mencampuri agama, dan mereka masukkan dalam First Amendment-nya bahwa akan menjamin itu dan tidak akan mencabutnya, tapi malah di dalam kebenaran kita, ayat Alkitab dan roh nubuat memastikan bahwa dia akan melakukan roh tidak toleransi dalam beragama, bahkan melakukan penganiayaan dalam atas nama agama, ya, serupa pada zaman kegelapan yang dahulu. Coba kita pikir, saudara, masuk akal tidak kalau kita lihat dalam keadaan Amerika sekarang? Nah, tentu tidak masuk akal, karena orang Amerika itu bicaranya hanya uang, teknologi, ilmu pengetahuan, dan logik, hak asasi manusia. Nah, bagaimana mungkin Amerika di sini dinubuatkan akan terjadi seperti itu? Pasti ada satu alasan yang sangat-sangat mendasar, ekstrim, yang akan merubah negara itu seperti itu. Seperti apa alasannya? Inilah nanti kita akan tahu bagaimana 666 itu muncul. Nah, kalau kita tidak tahu tentang konstruksi awal seperti ini, maka bisa salah tuduh kita. Maka kita gali lebih dalam. Kenapa sampai Alkitab dan roh nubuat mengatakan ini akan terjadi di Amerika? Kenapa dia mencabut konstitusinya dan kebebasannya, bahkan memaksakan seperti zaman kepausan? Kita lihat, saudara-saudara sekalian, di sini dikatakan, di dalam Kemenangan akhir 462, tetapi binatang yang bertanduk seperti anak domba itu berbicara seperti seekor naga, dan seluruh kuasa binatang yang pertama itu dijalankan di depan matanya. Ia menyebabkan seluruh bumi dan semua penghuninya menyembah binatang yang pertama, yang luka parahnya sudah sembuh, dan ia menyuruh mereka yang diam di bumi supaya mendirikan patung untuk menghormati binatang yang luka oleh pedang, namun tetap hidup itu. Ayat 13, ayat 11 sampai 14. Jadi kita bisa lihat USA atau Amerika memakai sistem binatang yang luka oleh pedang atau mendirikan patungnya. Nah, nyata saudara-saudara sekalian. Aneh tapi nyata. Tapi roh nubuat mengatakan dia akan mendirikan patungnya, dan itu Amerika yang akan berbicara seperti seekor naga. Di depan matanya akan dijalankan kekuasaan yang sama seperti yang dilakukan oleh binatang pertama yang luka parahnya sudah sembuh. Ya, kita tahu itu adalah, kita sudah bahas yang lalu itu daripada webinar kita yang ke-12, bahwa binatang yang luka parah itu betul di dalam binatang seperti macan tutul ada satu kepala yang terluka. Dan kita tahu kepala yang terluka itu adalah kepausan. Kepausan di zaman jayanya, yaitu zaman kegelapan yang lalu, sebelum dia terluka, itulah yang kekuasaannya itu yang akan dikembalikan ataupun ditiru, ya, mendirikan patungnya oleh si domba yang bertanduk dua ini. Jadi itu dulu dasar yang harus kita mengerti. Itulah yang dijalankan di depan mata Amerika ataupun kekuasaannya. Dia akan meniru masa jayanya si kepausan zaman Roma, kepausan kegelapan dulu. Oke, nanti bagaimana dia melakukan? Kita lanjutkan. Di dalam Revenge Herald, di sini dikatakan perubahan drastis terjadi secara nasional di Amerika atau USA. Rakyat Amerika Serikat telah menjadi bangsa yang disukai. Tetapi bila mana mereka membatasi kebebasan beragama, menyerahkan paham Protestan dan mengambil muka kepada kepausan, ukuran kejahatan mereka akan penuh dan kemurtatan nasional akan tercatat dalam buku surga. Ini dalam 2 Mei 1893, Revenge Herald, akhir zaman, halaman 101 ya, bisa kita lihat. Jadi ada terjadi perubahan drastis. Dulu Amerika dan sampai sekarang pun masih bangsa yang disukai ya, berbondong-bondong orang datang untuk ke sana ya, dalam dunia hiburan dan bahkan dalam bisnis, dan juga banyak destination lainnya mereka pergi ke sana. Tapi bila mereka nanti membatasi kebebasan agama ya, menyerahkan paham Protestan dan mengambil muka kepada kepausan, maka mereka akan menjadi kemurtatan nasional, lain lagi ceritanya ya. Bahkan katanya tercatat dalam buku surga kejadian kemurtatan ini. Jadi betul, roh nubuat mengatakan akan terjadi perubahan drastis. Nah, ini sangat mengagetkan saudara-saudara. Nah, kenapa bisa demikian? Mari kita lanjutkan.
Peristiwa apa yang terjadi sehingga Amerika sampai merubah Undang-Undang Dasar, konstitusi, dan mencabut kebebasan sipil dan kebebasan beragama menjadi tidak toleran, memaksa seperti meniru pola kepausan di zaman kegelapan dahulu. Nah, lihat, saudara lihat gambar sebelah, itu adalah Declaration of Independence dia ya, deklarasi kemerdekaan dia. Jadi dipahat ulang, artinya mau dirubah lagi. Ada apa? Peristiwa apa yang terjadi? Ini perlu kita pelajari. Adakah firman menceritakan tentang kita tentang hal ini? Baik, kita lihat apa kata Roh Nubuat tentang hal ini. Rupanya ada tercatat di dalam Roh Nubuat, itu di Review and Herald lagi ya, 24 November 1904, tapi di dalam versi bahasa Indonesia kita ada pelayanan yang membahagiakan halaman 129, ada terjadi di situ peperangan Daniel 11 mencapai kegenapannya. Kita lihat di sini. Penghakiman Allah ada di dunia ini. Perang dan kabar tentang perang, kebinasaan dengan api dan air bah mengatakan dengan jelas tentang masa kepicikan yang akan bertambah-tambah sampai akhir zaman. Itu sudah sangat dekat. Kita tidak kehilangan waktu. Dunia ini digoncang oleh semangat peperangan. Nubuatan Daniel dalam pasal 11 sudah hampir mencapai penggenapannya yang terakhir. Saudara-saudara sekalian, kita sudah banyak mempelajari nubuatan. Nah, perang dan kabar perang sudah biasa kita dengarkan. Ya, kebinasaan api dan air bah atau air banjir ataupun banjir bandang, tsunami sudah sering kita dengarkan. Tapi itu belum cukup karena di sini bilang masa kepicikan akan bertambah-tambah sampai akhir zaman. Dan katanya di sini perang daripada Daniel pasal 11 yang dibahas di sini akan mencapai kegenapannya pada yang terakhir ini. Nah, kita jadi penasaran, apa sebenarnya penggenapan perang Daniel 11 ini dan bagaimana menyentuh sampai kepada dunia dan bahkan Amerika Serikat. Kita lihat dalam ayatnya. Daniel 11 ayat 40, 41, 44 dan 45, di situ digambarkan bagaimana Daniel 11 ini yang dimaksud oleh Roh Nubuat tadi ya. Tetapi pada akhir zaman, Raja Negeri Selatan akan berperang dengan dia. Dan Raja Negeri Utara itu akan menyerbunya dengan kereta dan orang-orang berkuda. Dan dengan banyak kapal, dan ia akan memasuki negeri-negeri dan mengenangi dan meliputi semuanya seperti air bah. Juga tanah permai akan dimasukinya. Dan banyak orang akan jatuh, tetapi dari tangannya akan terluput tanah Edom, tanah Moab, dan bagian yang penting dari Bani Amon. Tetapi kabar-kabar dari sebelah timur dan dari sebelah utara akan mengejutkan hatinya, sehingga ia akan keluar dengan kegeraman yang besar untuk memusnahkan dan membinasakan banyak orang. Ia akan mendirikan kemah kebesarannya di antara laut dan gunung permai yang kudus itu. Tetapi kemudian ia akan menemui ajalnya dan tidak ada seorang pun yang menolongnya. Saudara, perhatikan Daniel 11 ini. Tetapi pada akhir zaman, ada suatu penekanan dalam Daniel 11 ini, pada akhir zaman akan terjadi peperangan Raja Selatan dan Raja Utara, akan banyak penyerbuan dengan kapal dan kereta, sampai akhirnya masuk menyinggung tanah permai yang diperjanjikannya itu, ya itu sampai menyentuh di sana, tanah permai kita tahu itu adalah tanah perjanjian zaman Musa dahulu, dan juga kabar-kabar sebelah timur dan utara itu mengejutkan hatinya dan akan mengakibatkan kemusnahan dan membinasakan banyak orang. Dan puncaknya dia mendirikan sebuah tabernakel atau kemah kebesarannya di antara laut dan gunung permai. Dan dia akan menemui ajalnya dan tidak seorang pun akan menolongnya. Di dalam pelajaran-pelajaran kita yang kita pelajari di sini, perang Daniel 11 ini menyangkut pada akhir zaman. Zaman kita sekarang. Nah, inilah yang kita akan gali lebih lanjut, bagaimana ini mempengaruhi dunia dan Amerika. Kita lanjutkan, saudara-saudara sekalian. Apa kata firman Tuhan? Peperangan besar dan krisis besar. Alat-alat kejahatan sedang menggabungkan kekuatan dan bersatu. Mereka saling menguatkan untuk krisis besar yang terakhir. Peperangan besar segera berlangsung di dunia kita ini. Dan itu sebagai pergerakan terakhir yang akan berlangsung dengan cepat. Ya, kembali pelayan yang membahagiakan halaman 127 menjelaskan amaran daripada Daniel 11 punya perang akan sangat mempengaruhi kepada
bangsa, dan Amerika. Karena di dalam pelajaran kita yang lebih lanjut, nanti akan dibawakan kepada webinar selanjutnya, bahwa perang Daniel 11 itu adalah Raja Utara, yaitu adalah Amerika dan sekutunya akan terlibat dalam perang itu, dan mereka akan menemui ajalnya di sana. Tapi itu nanti. Nah, di sini hanya percikannya saja untuk memberitahu, sehingga demikian peliklah keadaan di zaman peperangan yang dialami Amerika dan sekutunya itu, sehingga terpaksa mereka harus merubah hukum-hukum mereka untuk menyesuaikan dengan keadaan yang terjadi itu. Kita lanjutkan, saudara-saudara sekalian. Bagaimana Roh Nubuat terus menjelaskan. Anda melihat di sini, masa kesusahan yang belum pernah ada semenjak berdirinya suatu bangsa. Jadi Roh Nubuat sudah jelaskan kepada kita akan ada kesusahan yang belum pernah terjadi semenjak berdirinya suatu bangsa. Jadi siapa saja yang kena dengan masa kesusahan besar ini? Waktunya akan tiba bila mana kita tidak dapat menjual barang semurah apapun. Perintah akan dikeluarkan yang melarang orang-orang membeli atau menjual kecuali yang mempunyai tanda binatang itu. Ini sebagai ancaman akan bertiupnya angin di 4 penjuru. Kemudian malaikat-malaikat itu akan diperintahkan untuk membiarkannya, sehingga ke-4 penjuru mata angin itu bisa berhembus ke muka bumi, yaitu akan merupakan suatu masa penentuan bagi anak-anak Allah, yaitu suatu masa kesusahan yang sedemikian itu belum pernah ada semenjak berdirinya suatu bangsa. Sekaranglah kesempatan kita untuk bekerja. Jadi saudara-saudara sekalian, masa penentuan ini, masa di mana 4 angin itu bertiup di segala penjuru, yang sudah dilepaskan itu dari 4 penjuru, akan berhembus ke muka bumi ini masa penentuan bagi umat Allah. Jelas, kejadian ini adalah belum dalam pergolakan terakhir zaman, sebelum mengalaminya, bukan hanya umat Allah yang mengalami, tapi seluruh bangsa terefek terhadap efek dari peniupan 4 angin ini. Bahkan perintah-perintah menjelarang membeli dan menjual itu bukan hanya umat Allah yang terkena, semua orang juga terkena yang di dunia ini. Jadi betul-betul masa kesusahan yang besar pada saat perang Daniel 11 yang dibicarakan di dalam Roh Nubuat. Kita teruskan, saudara-saudara sekalian. Bagaimana penjelasan yang lebih lanjut? Dan di sini dibilang kemenangan akhir 646 mengatakan, pada waktu itu juga akan muncul Mikael, pemimpin besar itu, yang akan mendampingi anak-anak bangsamu. Dan ada suatu waktu kesesakan yang besar seperti yang belum pernah terjadi sejak ada bangsa-bangsa sampai pada waktu itu. Tetapi pada waktu itu bangsamu akan terluput, yakni barang siapa yang namanya tertulis dalam kitab itu. Daniel 12 ayat 1. Baik umat Tuhan maupun bangsa-bangsa termasuk USA atau Amerika akan mengalami kesusahan besar pada waktu itu. Saudara-saudara sekalian, kita sudah tahu bahwa dunia ini makin hari bukan makin damai, bukan makin lebih baik, malah makin susah, saudara. Nah, pada waktu itu, sampai-sampai Mikael, pemimpin besar itu harus datang mendampingi anak bangsamu pada masa suatu kesusahan besar itu. Dan katanya ada jaminan bangsamu terluput. Berarti ada seluruh bangsa kena, tapi hanya bangsa umat Tuhan yang terluput pada masa itu. Betul-betul dahsyat yang terjadi, saudara. Dimulai dari penggenapan peristiwa peperangan Daniel 11 itu. Jadi bagaimana kita mau gambarkan secara detail, itu tidak mungkin. Kenapa? Belum pernah terjadi sejak bangsa berdiri, katanya. Berarti ini adalah kesusahan yang sangat besar. Karena pada saat itu terjadi, kita ingat peristiwa 4 angin itu dilepaskan, berarti 144.000 sudah selesai dimeterai. Dan di situ, wah, begitu banyaknya kejadian-kejadian, apalagi di webinar kita sebelumnya tentang kerajaan, sudah kita bahas tentang hal itu, saudara-saudara sekalian. Sehingga dunia ini terpaksa harus merubah undang-undangnya menyesuaikan dengan situasi efek daripada puncak peperangan Daniel 11 itu. Kita lanjutkan, saudara-saudara sekalian. Itulah yang membuat berbagai krisis besar menimpa dunia, dan USA atau Amerika memaksa mereka mengambil tindakan ekstrim. Pada waktu itu, ada kata pada waktu itu dalam Daniel 12 ayat 1, dunia diguncang peperangan besar, Daniel 11 ya. Amerika dan sekutunya atau Raja Utara sedang akan menemui ajalnya akibat perang itu. 4 angin dari Wahyu 7 ayat 1 sampai 4 yang mendatangkan kesusahan besar yang belum pernah terjadi semenjak berdirinya suatu bangsa, sesuai Daniel 12 ayat 1 pun berlangsung. Maka dalam keadaan ekstrim ini terpaksa Amerika atau USA
mengambil sikap tidak toleran atau memaksa dan merubah konstitusinya, atau dalam bahasa nubuatannya bersuara naga, Wahyu 13 ayat 11. Jadi bukan karena Paus ambil alih kekuasaan Amerika, seperti banyak yang menuduhnya, tetapi memang situasi dan krisis dan perang besar dan suasana ekstrim yang mengguncang dunia pada saat itulah yang mengakibatkan Amerika dan sekutunya, yang disebut notabene Raja Utara itu, terpaksa mengambil suatu tindakan ekstrim untuk menolong dia daripada kematiannya sampai dia menemui ajalnya. Jangan sampai dia mati, itu maksudnya. Jadi semua bangsa setiap kali merubah sesuatu itu pasti ada suatu kejadian yang extraordinary ataupun tidak biasanya membuat dia berubah. Nah, kalau ini adalah perubahan konstitusi berhubungan dengan kebebasan beragama, kebebasan orang mempercayai sesuatu, pasti kejadian ini ada hubungannya dengan agama dan juga tentang kebijaksanaan dalam beragama. Makanya itu yang diambil keputusannya akibat krisis perang daripada Daniel 11 itu. Pasti ada hubungannya dengan ini semua. Jadi bukan karena sekonyong-konyong Paus tiba-tiba ambil tahta itu. Nah, bagaimana peranan Paus nanti? Kita akan jelaskan lebih lanjut. Yang pasti, perubahan bersuara naga ini bukan karena yang lain, selain daripada krisis besar, peperangan besar yang sudah dinubuatkan roh nubuat, yaitu pada saat peristiwa Daniel 11. Kita lanjut pada fakta kedua, yaitu domba bertanduk dua dengan ia yang mengadakan tanda dahsyat. Kita baca ayat selanjutnya. Wahyu 13 ayat 13 sampai 14. Dan ia mengadakan tanda-tanda yang dahsyat. Bahkan ia menurunkan api dari langit ke bumi di depan mata semua orang. Ia menyesatkan mereka yang diam di bumi dengan tanda-tanda yang telah diberikan kepadanya untuk dilakukannya di depan mata binatang itu. Dan ia menyuruh mereka yang diam di bumi supaya mereka mendirikan patung untuk menghormati binatang yang luka oleh pedang, namun yang tetap hidup itu. Bagaimana roh nubuat firman Tuhan menjelaskan, saudara-saudara sekalian, tentang hal ini? Agen setan pembuat tanda dahsyat. Kita tahu bahwa di situ ada ia yang membuat tanda-tanda dahsyat. Siapakah dia itu? Di dalam roh nubuat dijelaskan kemenangan akhir 581, orang-orang ini mengabaikan kesaksian Alkitab mengenai mujizat-mujizat yang dilakukan oleh setan dan agen-agennya. Adalah dengan pertolongan setan, para ahli sihir Firaun memalsukan pekerjaan Allah. Rasul Paulus menyaksikan bahwa sebelum kedatangan Kristus yang kedua kali, akan ada manifestasi kuasa setan yang seperti itu. Kedatangan Tuhan akan didahului oleh pekerjaan iblis, dan mereka akan disertai rupa-rupa perbuatan ajaib, tanda-tanda dan mujizat-mujizat palsu, dengan rupa-rupa tipu daya jahat terhadap orang-orang yang harus binasa. 2 Tesalonika 2 ayat 9 dan 10. Dan Rasul Yohanes dalam menerangkan kuasa yang mengerjakan mujizat yang akan muncul pada akhir zaman mengatakan, dan ia mengadakan tanda-tanda yang dahsyat, bahkan ia menurunkan api dari langit ke bumi di depan mata semua orang. Ia menyesatkan mereka yang diam di bumi, tanda yang telah diberikan kepadanya untuk dilakukan. Wahyu 13 ayat 13 dan 14. Tidak diramalkan adanya penipuan semata-mata di sini. Manusia ditipu oleh tanda-tanda mujizat di mana agen-agen setan berkuasa melakukannya. Mereka bukan pura-pura melakukannya. Saudara-saudara sekalian, roh nubuat dengan detail menjelaskan bahwa pada akhir zaman, tanda mujizat daripada setan dan agen-agennya akan menunjukkan manifestasinya. Jadi bukan hanya di zaman Firaun dulu ketika umat Allah mau keluar dari Mesir mau menuju ke Kanaan oleh Musa dan pekabarannya, ahli nujum pun selalu menunjukkan manifestasi kuasanya ya, dengan tanda-tanda ajaib dan mujizat-mujizat yang palsu dia lakukan juga untuk menunjukkan bahwa kami bisa melakukan sesuatu, kuasa adri kodrati katanya. Jadi antara sains dan dengan antara ini gabungan bisa lebih dahsyat, saudara-saudara sekalian. Jadi bukan semata-mata dengan kekuatan politik, persenjataan dan lain-lain,
juga manusia bisa juga terpengaruh oleh tanda-tanda mujizat ini dan tipu daya dari agen-agen setan ini. Maka di dalam Wahyu 13 ayat 13 sampai 14 ini ada satu agen lain ataupun ia yang disebut di situ, yaitu yang membawa tanda dahsyat ini adalah agen daripada setan itu yang memiliki kuasa yang katanya seperti mendatangkan kuasa yang dahsyat dan api dari langit pun bisa muncul ya, kita bisa lihat ya seram bagaimana kuasanya. Nah, siapa dia ini? Kita lebih lanjut. Agen setan ini siapa ini maksud? Mari kita lanjutkan. Siapakah oknum si ia yang mampu membuat tanda-tanda dahsyat menyesatkan seluruh bumi itu? Memang Roh Nubuat sudah bilang ada agennya, tapi siapa dia gelarnya? Kita lanjutkan. Siapakah yang melakukan mujizat di depan matanya? Mata binatang itu ya, binatang bertanduk dua Amerika. Wahyu 19 ayat 20, firman Tuhan sendiri menjelaskan, maka tertangkaplah binatang itu dan bersama-sama dengan dia nabi palsu yang telah mengadakan tanda-tanda di depan matanya. Dan dengan demikian ia menyesatkan mereka yang telah menerima tanda dari binatang itu dan yang telah menyembah patungnya. Keduanya dilemparkan hidup-hidup ke dalam lautan api yang menyala-nyala oleh belerang. Saudara-saudara lihat di gambar sebelah itu, di situ ada tertulis the false prophets di samping binatang bertanduk dua. Di depan mata binatang bertanduk dua inilah si false prophets ataupun nabi palsu ini menunjukkan tanda-tanda ajaibnya. Dia yang akan menunjukkan tanda mujizat yang dahsyat itu. Sehingga perintahan daripada binatang bertanduk dua ini jadi percaya kepada si nabi palsu yang disebut ini. Nah, makin menarik. Firman Tuhan sendiri menyebut identitasnya. Ada satu agen baru yang namanya nabi palsu. Siapakah dia ini? Mari kita gali lebih dalam, saudara-saudara sekalian. Cara kerjanya dulu kita lihat. Cara kerja nabi palsu menggunakan kuasa spiritisme. Jadi tak kenal maka tak sayang. Tidak kenal makanya salah tuduh. Kita lihat dulu siapa dia ini. Sementara spiritisme semakin mirip meniru kekristenan yang sekedar nama saja pada zaman ini, ia memiliki kuasa yang lebih besar untuk menyesatkan. Setan sendiri diubah menurut cara-cara modern. Ia akan tampak dengan tabiat seorang malaikat terang. Melalui agen-agen spiritisme, diadakanlah mujizat-mujizat. Orang sakit disembuhkan, dan banyak keajaiban yang tidak bisa disangkal akan diadakan. Dan sementara roh-roh itu mengaku percaya kepada Alkitab, dan menunjukkan penghormatan kepada institusi gereja. Pekerjaan mereka akan diterima sebagai pernyataan kuasa ilahi. Kemenangan akhir halaman 6118. Jadi di sini dikatakan spiritisme semakin mirip meniru kekristenan. Menarik. Di sini dikatakan ia memiliki kuasa yang lebih besar untuk menyesatkan. Diubah dengan cara-cara modern. Ia akan tampak dengan tabiat seperti seorang malaikat terang. Jadi bisa kita lihat di sini tokoh nabi palsu ini yang mirip dengan kekristenan. Bahkan dia seperti malaikat terang, dan tanda-tandanya adalah diadakan mujizat-mujizat. Salah satunya orang sakit disembuhkan, tidak bisa disangkal diadakannya. Dan roh itu mengaku percaya pada Alkitab. Saudara-saudara, mari kita buka sedikit lagi. Kita tidak bisa menuduh ini kepada yang lain. Kita tahu, kalau ini banyak orang menuduh, ini pasti kepausan ini. Tapi kita lihat dalam zaman COVID sekarang saja, kita berkali-kali lihat dalam berita, bahkan kepausan pun sangat susah melawan corona sekarang atau COVID-19 ini. Jadi tidak ada bukti-bukti bahwa dia pernah berdoa dan lalu orang sembuh dari penyakit itu, bahkan mujizat-mujizat yang nampak di sana tidak ada. Jadi sebelum kita menuduh ini adalah siapa atau kepausan, kita jangan lupa melihat tanda-tanda daripada firman Tuhan. Jadi ini adalah roh seperti kekristenan, dia merubah seperti malaikat terang, lalu dalam pekerjaannya itu dia akan menggabungkan kekristenan dengan mujizat sembuh, keajaiban-keajaiban, dan roh-roh yang ini mengaku percaya pada Alkitab dan menghormati institusi gereja. Dia menunjukkan bahwa dia adalah dari Tuhan juga, padahal dia bukan. Inilah roh nabi palsu itu. Nah, jadi kita lihat lagi siapa dia sebenarnya. Ini kita sudah melihat cara kerjanya. Nah, bagaimana firman Tuhan membuka lebih jauh identitas dia. Ternyata di dalam Roh Nubuat sudah dituliskan, Kemenangan akhir 590, nabi palsu adalah salah satu dari 3 roh najis
Saudara-saudara sekalian, sedikit demi sedikit, ia telah mempersiapkan jalan bagi karya besar penipuannya dalam perkembangan spiritisme. Ia belum mencapai kepenuhan rencananya, tapi itu akan dicapai pada waktu yang masih sisa. Kata Nabi, dan aku melihat dari mulut naga dan dari mulut binatang dan dari mulut nabi palsu itu keluar 3 roh najis yang menyerupai katak. Itulah roh-roh setan yang mengadakan perbuatan-perbuatan ajaib, dan mereka pergi mendapatkan raja-raja di seluruh dunia untuk mengumpulkan mereka guna peperangan pada hari besar, yaitu hari Allah yang Maha Kuasa. Wahid 16 ayat 13 dan 14. Saudara-saudara sekalian, nabi palsu ini adalah 3 yang disebut tadi mengeluarkan roh menyerupai katak. Jadi dia adalah bukan naga, bukan setan, sudah pasti naga itu setan. Terus dari mulut binatang yang dimaksud pendampinginya itu keluar juga 1 objek lagi, 1 oknum lagi, dan dari mulut nabi palsu itu juga keluar roh seperti roh najis tadi, yang seperti katak tadi. Jadi inilah perkembangan spiritisme yang terjadi pada masa si nabi palsu ini berada. Dia adalah salah satu dari pengeluar 3 roh najis tadi. Jadi saudara-saudara sekalian, ini apakah dia menunjuk kepada yang dulu-dulu lagi? Kita lanjut lebih dalam. Yang pasti di sini mulai dibuka. Dia adalah salah satu dari 3 roh najis yang dikeluarkan tadi. Dan di sini dikatakan, apakah nabi palsu itu adalah setan? Dari pelajaran tadi, dari kutipan tadi jelas, nabi palsu bukanlah setan. Dalam Wahyu 16 ayat 13, 3 roh najis keluar dari mulut naga atau setan, binatang, dan nabi palsu, menunjukkan bahwa mereka adalah oknum yang berbeda. Dalam Wahyu 20 ayat 10, setan, binatang, dan nabi palsu sekali lagi terlihat kembali sebagai oknum-oknum yang berbeda. Jadi clear ya, nabi palsu ini bukan setan, tapi agen-agennya, bagian dari agennya. Terus, apakah nabi palsu itu adalah paus? Nah, ini yang selalu, ya, kalau di setiap seminar, semuanya dijadikan ke paus dan ke paus dan ke paus. Tapi apakah nabi palsu itu paus? Ya, bukan berarti kami membela paus, jangan salah ya saudara-saudara, tapi kita belajar dari firman Tuhan, supaya kita jangan tertipu, jangan salah menuduh. Itu tujuannya, bukan kita membela siapa-siapa. Nabi palsu maupun binatang bukanlah paus, karena mereka dibinasakan pada waktu yang berbeda. Dalam Wahyu 19 ayat 20 dan 21, binatang dan nabi palsu dibuang ke dalam suatu danau api, yang merupakan contoh dari pembinasan orang-orang jahat sesudah masa 1000 tahun. Wahyu 20 ayat 9 dan 10. Sementara dalam 2 Tesalonika 2 ayat 8, pada waktu itulah si pendurhaka baru akan menyatakan dirinya, tetapi Tuhan Yesus akan membunuhnya dengan nafas mulutnya dan akan memusnahkannya kalau ia datang kembali. Allah membinasakan kepausan yang kita tahu bahwa menggenapi 2 Tesalonika 2 ayat 8, biasa ini kita sudah pelajari ya dalam seminar kita, oleh roh dari mulutnya, dan dengan cahaya kedatangannya kedua kali. Wahyu 19 ayat 21 dibinasakan dengan sebuah pedang yang keluar dari mulutnya. Jadi dari segi kebinasaan, ini sudah menjelaskan bahwa nabi palsu ini berbeda binasanya dengan yang disebut dengan tanduk kecil, yang kepausan yang kemarin kita bahas. Jadi binatang yang disebut diwakili oleh tanduk kecil dan kepausan itu binasa pada saat kedatangan Yesus yang kedua kali oleh cahaya kemuliaannya. Ya, roh pedang dari mulutnya pada saat dia muncul. Nah, sementara kalau yang nabi palsu dan binatang ini mati dalam danau api, saudara-saudara sekalian, jauh atau sebelum kedatangan Yesus kedua kali itu. Jadi ini bukan oknum yang sama. Jadi kalau ada yang menyamakan, wah, nabi palsu adalah si tanduk kecil ataupun kepausan, manusia durhaka, lah, itu tidak Alkitab ya. Bukan kita membela ya, tapi firman Tuhan harus kita tegakkan yang benar. Dia bukan paus kok, dia adalah oknum baru yang disebut dengan nabi palsu. Ini yang firman katakan. Jadi kita sudah jelas tadi, di Amerika ada satu oknum yang muncul seperti gambar yang di sebelah itu, yang akan mengeluarkan tanda-tanda mujizat, membantu dan meyakinkan di depan matanya si Amerika, itu namanya nabi palsu atau the false prophets. Ini adalah gelar baru yang harus kita perdalam lagi keranannya dan seperti apa. Dan dari dialah cikal bakal solusi patung binatang dan tanda binatang itu juga
menjadi eksis di Amerika. Jadi kita tidak semudah yang kita duga-duga selama ini, yang Jesuit lah segala macam, bukan ke situ, bukan berarti tidak ada, tapi bukan itu aktor utamanya dan penggeraknya. Kita lihat bagaimana selanjutnya, saudara-saudara sekalian. Jadi kita lihat di sini, bagaimana Kemenangan Akhir 619 menjelaskan. Para pengikut Paus yang menyombongkan mujizat sebagai suatu tanda tertentu dari gereja yang benar, akan mudah tertipu oleh kuasa yang mengadakan keajaiban ini. Dan Protestan yang sudah membuangkan perisai kebenaran juga akan tertipu. Para pengikut Paus, Protestan, dan para pecinta keduniawian akan sama-sama menerima bentuk kesalehan dan peribadatan tanpa kuasa. Dan mereka akan melihat di dalam persatuan ini suatu gerakan besar bagi pertobatan dunia dan menyambut milenium yang sudah lama diharapkan itu. Saudara perhatikan, nabi palsu ini malah menipu para pengikut Paus, malah menipu pengikut Protestan, dan juga menipu orang-orang yang pencinta keduniawian, katanya ya. Jadi mereka bisa digabungkan oleh kuasa penipuan nabi palsu ini. Jadi tidak mungkin ini Paus, saudara-saudara sekalian, karena dia pun tertipu dalam kuasa nabi palsu ini menurut roh nubuat loh, bukan menurut saya. Sudah baca baik-baik di situ. Ya, para pengikut Paus yang menyombongkan mujizat akan mudah tertipu oleh kuasa yang mengadakan keajaiban ini. Protestan pun tertipu, pengikut keduniawian pun tertipu. Jadi mereka menganggap dengan adanya persatuan ini merupakan gerakan besar bagi pertobatan dunia, menyambut milenium yang sudah lama diharapkan itu ya. Ini yang selalu dibicarakan dalam seminar kita, wah aturan dunia baru katanya. Dan ini dipelopori nabi palsu yang kita bahas. Sekali lagi, ini bukan Paus, saudara-saudara sekalian. Alkitab yang bilang, bukan kami yang membela. Silakan, kita lanjutkan. Bagaimana kita lihat buatan daripada domba bertanduk dua ini. Domba bertanduk dua membuat patung binatang dan memaksakan tanda-tandanya. Jadi setelah kita tahu tadi bagaimana Amerika dan krisis yang dialami itu, fakta pertama. Kedua, ada oknum yang disebut dengan nabi palsu, atau ia yang mengadakan tanda dahsyat itu muncul, sudah jelas. Nah, maka baru kita akan belajar, kita akan pahami ayat 15 dan 17 dari ayat 13 ini. Bagaimana dia membuat patung dan memaksakan tandanya. Kita baca ayatnya ya. Kepadanya diberikan kuasa untuk memberikan nyawa kepada patung binatang itu. Sehingga patung binatang itu berbicara juga dan bertindak begitu rupa. Sehingga semua orang yang tidak menyembah patung binatang itu dibunuh. Dan ia menyebabkan sehingga kepada semua orang, kecil atau besar, kaya atau miskin, merdeka atau hamba, diberi tanda pada tangan kanannya atau pada dahinya, dan tidak seorang pun yang dapat membeli atau menjual selain daripada mereka yang memakai tanda itu, yaitu nama binatang itu dan bilangan namanya. Bagaimana firman Tuhan membahas ayat ini, saudara-saudaraku? Mari kita lanjutkan. Patung yang didirikan oleh binatang bertanduk dua, kita baca dalam Kemenangan Akhir 463. Akan tetapi, apakah patung binatang itu dan bagaimana caranya mendirikan patung itu? Patung itu dibuat oleh binatang bertanduk dua, dan itu adalah patung binatang yang pertama, binatang yang luka namun tetap hidup. Juga dikenal dengan patung dari binatang itu. Kemudian untuk mengetahui bentuk patung itu dan bagaimana ia dibentuk, kita harus mempelajari ciri-ciri binatang itu sendiri, yaitu ciri-ciri kepausan ya. Jadi saudara melihat gambar sebelah kiri kita itu dari layar saudara, jelas di sini dibilang patung binatang itu didirikan oleh Amerika. Ini sudah tidak perlu diragukan lagi ya. Amerika yang mendirikannya. Nah, jadi saudara lihat patung yang didirikan itu adalah patung binatang yang luka parah itu, tapi hidup ya. Yaitu binatang pertama. Kita bisa melihat daripada webinar kita yang lalu, sebelum kejadian macan tutul itu ada binatang sebelum dia luka itu, yaitu di belakangnya itu, yaitu binatang yang tidak tergambarkan atau binatang ganas yang punya tanduk dan bermata. Inilah yang disebut dengan binatang kepausan itu atau Roma kepausan. Nah, yang ditiru oleh domba atau yang mau dibikin
patungnya, kita sudah tahu dibikin patungnya itu artinya apa? Dia itu membuat sistem yang sama seperti kepausan di zaman kejayaannya dulu. Jadi dia menyeret, kita bisa lihat dari gambar itu, dia seret lagi kekuasaan daripada si binatang kepausan itu supaya diperlakukan di depan matanya, dilakukan kembali. Tentu kita tahu rahasia awal kan, ayat 13 dan 14. Siapa dong yang kasih nasihat dia ini ya? Siapa yang menyatukan kekuatan itu? Ya tentu dengan nabi palsu dan kawan-kawannya. Dia akan menarik ke dalam bagaimana supaya lari ke agama. Kita lihat nanti bagaimana Roh Nubuat menelanjangi sepenuhnya kejadian yang terjadi di Amerika pada masa-masa yang krisis seperti yang kita bicarakan tadi. Jadi Amerika, memang secara pemerintahan tegas Roh Nubuat mengatakan Amerika yang akan mendirikan patung itu. Nah, seperti apa dia? Mari kita lihat. Katanya pelajari sejarah kepausan. Kita lihat bagaimana kepausan dulu yang jadi patung pada saat itu dan membuat suatu dekret yang namanya Sunday Law. Saudara-saudara sekalian, pada permulaan abad keempat, hari matahari itulah dipuja oleh orang-orang kafir dan telah dihormati oleh orang-orang Kristen. Adalah kebijakan kaisar untuk mempersatukan kepentingan yang bertentangan antara kekafiran dan kekristenan. Ia telah didorong untuk melakukan ini oleh para bisop gereja yang diilhami oleh ambisi dan kehausan akan kekuasaan dan pertimbangan. Jika hari yang sama dipelihara oleh baik orang Kristen maupun orang kafir, maka akan meningkatkan penerimaan orang-orang kafir terhadap kekristenan. Dan dengan demikian memajukan kuasa dan kemuliaan gereja. Tetapi sementara banyak orang-orang Kristen yang takut akan Allah secara berangsur-angsur dituntun untuk menganggap hari Minggu sebagai hari yang mempunyai tingkat kekudusan. Mereka masih tetap berpegang pada hari Sabat yang benar sebagai hari kudus Allah dan memeliharanya sebagai penurutan kepada hukum keempat. Penipu ulung itu belum menyelesaikan pekerjaannya. Ia telah bertekad untuk mengumpulkan dunia Kristen di bawah panji-panjinya dan menjalankan kuasanya melalui wakilnya, Paus yang angkuh, yang mengatakan dirinya sebagai wakil Allah. Kebenaran akhir 55. Saudara-saudara sekalian, kita lihat sejarah zaman abad keempat dahulu ketika Kaisar Konstantin, Raja Roma pagan itu yang belum Kristen, tiba-tiba berubah menjadi Kristen, seakan-akan mendukung gereja. Dialah yang mengeluarkan dekret yang membuat hari Minggu itu menjadi Sunday Law ya, yang kita kenal sekarang adalah Undang-Undang Hari Minggu pada masa itu. Nah, tujuan Undang-Undang Hari Minggu ini dibuat supaya kebijakan ini mempersatukan kepentingan yang bertentangan antara kekafiran dan kekristenan. Saudara bisa lihat di situ ya. Tapi ini bukan ide dia sendiri. Ia telah didorong untuk melakukan ini oleh para bisop gereja. Pendeta-pendeta gereja yang ada pada masa itu mendorong dia untuk melakukan itu. Supaya terjadi apa katanya ya? Kepentingan bersama antara kekafiran dan kekristenan pada masa itu bisa saling menghormati. Kekafiran kan menghormati hari Minggu atau Sunday Law. Mereka secara mitos ataupun secara kepercayaan mereka percaya bahwa itu ada hari matahari di mana mereka mau. Nah, sementara Kristen pada saat itu ikut Alkitab, percaya Sabat yang benar. Namun kalau ini terus cekcok dan kita tahu sejarahnya Raja Konstantin juga bukan lagi dalam keadaan damai pada masa itu ya, masih dalam diliputi perang saudara yang begitu besar di antara sisa-sisa Roma pagan ini yang perang dari timur dan barat ini yang begitu membebani mereka. Maka Konstantin melihat celah, melalui agama inilah maka akan terciptalah kedamaian antara kelompok-kelompok yang bertegangan ini. Karena rupanya paham Kristen ini oleh bisop-bisop gereja masa itu di masing-masing wilayah Roma itu bisa mempengaruhi pangeran dan juga ahli kerajaan yang ada di semua tempat pada saat itu. Jadi dengan komprominya Pak Konstantin ini dengan gereja pada masa itu, maka mereka menciptakan dekret Sunday Law demi mempersatukan kepentingan. Jadi prinsipnya, jika suatu negara dalam goncang, maka mereka akan gunakan apa saja cara untuk membuat damai dan menstabilkan kembali keadaan yang terjadi. Perjadian yang sama inilah yang akan terjadi dalam Amerika nanti. Makanya Amerika
binatang bertanduk dua seperti anak domba ini akan meniru cara itu. Kita lebih lanjut, bagaimana dalam aplikasinya di zaman Amerika. Itu zaman sejarah dahulu. Sama, pada saat terjadi masalah di Amerika itu, terjadilah kegenapan juga seperti yang Nahum 1 ayat 11 katakan. Ini dikatakan, bukankah daripadamu muncul orang yang merancang kejahatan terhadap Tuhan, orang yang memberi nasihat dursila, atau dalam bahasa Inggrisnya adalah the wicked counselor. Saudara-saudara sekalian, USA atau Amerika mendirikan patung binatang akibat dorongan dari yang disebut dengan wicked counselor atau nabi palsu itu. Supaya sebagaimana zaman Konstantin dahulu, supaya menstabilkan, mendamaikan, dan juga membuat penyatuan supaya jangan terjadi keributan di antara mereka, di antara rakyat yang beredar pada saat itu pada masa kejadian terjadi. Jadi si nabi palsu ini adalah sebagai wicked counselor, penasehat jahatnya untuk mendorong Amerika melakukan ini. Tentu Amerika ini ada legislatifnya, ada yudikatifnya, dan ada presidennya juga. Mereka akan mempengaruhi ini sebagai solusi untuk menolong keadaan pada masa itu. Kita lanjutkan, bagaimana selanjutnya peranannya. Sehingga patung ini berdiri dan kita bisa melihat bagaimana dia. Di sini katakan, Amerika menyuruh mendirikan patung binatang itu. Bagaimana caranya? Dan ia menyuruh mereka yang diam di bumi supaya mereka mendirikan patung untuk menghormati binatang yang luka oleh pedang, namun tetap hidup itu. Di sini digambarkan dengan jelas, suatu bentuk pemerintahan di mana kekuasaan legislatif ada di tangan rakyat. Suatu bukti sangat nyata bahwa Amerika Serikat adalah suatu negara yang disebutkan di dalam nubuatan, Kemenangan Akhir 462. Saudara-saudara sekalian, melalui kuasa legislatif atau DPR tadi kita sudah bahas, disinilah digolkan sistem daripada patung binatang itu. Jadi tidak bisa kita hanya berbicara bahwa ini adalah kuasa satu orang atau dua orang, melalui banyak tahap, saudara. Ada yang disebut dengan tahap-tahap sampai ke legislatif dulu, sehingga di situ dikatakan Amerika menyuruh mendirikan binatang itu, sudah pasti lolos melalui DPR-nya dahulu. Disahkan juga dalam konstitusi yudikatifnya nanti, memutuskan bahwa ini benar akan dilakukan di Amerika. Kita lanjutkan. Makin menarik, saudara-saudara sekalian, sejarah patung binatang ini. Jadi bukan kita serta-merta langsung tiba-tiba gereja kepausan langsung memerintah di sana. Memang patungnya mirip, tapi bagaimana ini dilakukan, apakah itu tunggale kepausan, kita lihat. Bagaimana peranannya dimulai dari Kemenangan Akhir 617 menjelaskan. Ada kuasa 3 serangkai, bekerja sama, ikuti jejak Roma kepausan. Sementara yang pertama meletakkan dasar spiritisme, yang terakhir menciptakan ikatan simpati dengan Roma, Protestan Amerika Serikat akan menjadi yang terkemuka, mengulurkan tangan melintasi jurang pemisah untuk menggenggam tangan spiritisme. Mereka akan menjangkau melintasi lubang yang tak terhingga dalamnya untuk berjabat tangan dengan penguasa Roma. Dan di bawah persekutuan 3 serangkai ini, negara ini akan mengikuti jejak Roma, menginjak-injak hak-hak hati nurani. Saudara sekalian, ada perjalanan yang cukup panjang dan cukup kompleks sebelum yang disebut mendirikan, mengikuti jejak Roma itu atau mendirikan patungnya itu terjadi. Harus ada pekerjaan spiritisme yang mendasarinya itu, sehingga Protestan Amerika itu tadi terpengaruh dan dia juga menyulurkan tangannya untuk menggenggam tangan spiritisme. Dari situlah mereka bergandengan berdua untuk pergi menjabat tangan penguasa Roma. Jadi di sini bicara adalah sebagai mitra, saudara-saudara sekalian. Kami butuh juga kamu kawan. Bukan tidak ada Roma di sini, betul. Tapi bukan sebagai dia yang dikuasai dan menguasai seperti pikiran kita awal. Tapi dia diajak menjadi mitra oleh oknum yang disebut spiritisme tadi, dan juga protestantisme yang di Amerika. Lalu mereka mengajak Roma bekerja sama, bersekutu, membuat 3 serangkai. Jadi kalau dibilang ini seperti perusahaan 3 serangkai, ataupun usaha 3 serangkai ya. Lalu dari situlah mereka mulai mengikuti jejak Roma. Jadi karena Roma masuk di situ, ya bagaimana dulu bro, ibarat begitu ya, bagaimana kamu membuatnya? Oh seperti ini, oke kita bikin dengan lebih modern, supaya itu bisa diterima oleh bangsa kita dan seluruh dunia. Jadi ini pekerjaan 3 serangkai tadi,
untuk membuat proyek patung binatang itu. Kita lanjut, saudara-saudara sekalian. Makin menarik. Bagaimana selanjutnya? Nah, ini dia. Kita temukan sekarang rumus membuat patung binatang itu. Agar Amerika Serikat dapat membuat patung binatang itu, perhatikan baik-baik, kekuatan dan kekuasaan agama harus sedemikian rupa mengendalikan pemerintahan sipil, sehingga kekuasaan pemerintahan sipil itu juga dapat digunakan oleh gereja untuk mencapai tujuan-tujuannya. Kemenangan akhir 463. Saudara-saudara lihat di sini, USA mau membuat patung binatang. Memang tadi sudah roh nubuat katakan, dari dialah instruksi membuat patung binatang. Sebagaimana Konstantin dari pemerintahan sipil lah mengeluarkan dekret Sandelo ataupun patung binatang, pemerintahan agama dan negara. Itu dari sipil. Tapi itu harus didukung dengan kekuasaan agama. Jadi USA plus kekuasaan agama. Kekuasaan agama itu apa? Itu rupanya gabungan dari 3 serangkai plus nabi palsu. Jadi ada penasihat yang wicked counselor atau penasihat jahat, ada menasehati Amerika dan pemerintahnya, lalu mereka menggunakan kuasa agama yang digabung dengan 3 serangkai tadi, yaitu Protestan, Spiritisme, dan juga Roma. Lalu disitulah mereka baru bisa membentuk patung agama itu. Ya, mereka patung gereja atau patung binatang itu, yang serupa kepausan dahulu. Nah, ada bedanya. Kalau zaman dulu satu gereja doang, gereja kepausan mampu membuat sistem itu, yaitu pemerintahan sipil dan agama. Nah, kalau di zaman modern sekarang nggak cukup, bro, cuma satu. Tapi di sini dikatakan Amerika membutuhkan dukungan dari kekuasaan agama, gabungan 3 serangkai, dan nabi palsu yang bisa membuat tanda-tanda mujizat untuk meyakinkan manusia itu. Jadi ini yang terjadi kalau patung binatang itu mau didirikan. Rumusnya seperti ini. Tidak mungkin cuma satu agama. Kita lanjutkan. Tentu Protestan murtad adalah motor utama patung binatang itu. Kita baca dalam Kemenangan akhir 466, patung binatang itu menggambarkan Protestan murtad yang akan berkembang bila mana gereja-gereja Protestan mencari dukungan kekuasaan sipil untuk memaksakan dogma-dogmanya. Tanda binatang itu masih akan diterangkan. Saudara-saudara sekalian, disinilah kejelasan dari roh nubuat bahwa patung binatang itu sama sekali bukan kepausan. Karena di sini adalah Protestan yang sudah murtad itulah yang menjadi motornya. Kita sudah baca dalam ayat-ayat yang sudah tadi. Dialah yang akan bergandengan tangan dengan Spiritisme, dan dengan digandengnya tangannya Spiritisme dengan Protestan, barulah dia menggandeng tangannya Roma tadi yang sudah kita bahas. Tapi motor utama dalam agama yang dibicarakan di Amerika ini tentu Protestan. Jadi bukan pelopornya itu kepausan seperti yang dibicarakan. Justru diajak mitra di sana melalui promotornya Protestan. Jadi ini adalah kerjasama yang setara, 3 serangkai yang dibahas di sini. Tidak ada yang di situ seperti biasa kita dengar kuasa mengkuasai. Justru mereka juga dalam kewalahan pada masa dunia dalam kesusahan besar dan perang itu. Jadi mereka bersatu bertiga ikut agendanya Amerika dan nabi palsu yang sangat meyakinkan dengan tanda mujizat itu. Jadilah yang disebut dengan patung binatang itu. Jadi jangan kita lugu-lugu lalu bilang hanya itu paus itu semua. Tidak. Ini jelas nubuat menjelaskan ada persekutuan 3 serangkai, ada nabi palsu dan kuasa sipil Amerika. Maka terjadilah persatuan gereja-gereja dan kuasa sipil. Jadi di sini di Kemenangan akhir 465 dikatakan bila mana gereja-gereja utama di Amerika Serikat bersatu dalam pokok-pokok ajaran seperti itu, sebagaimana yang biasanya mereka lakukan, akan mempengaruhi negara untuk memaksakan ajaran-ajaran mereka dan mempertahankan institusi mereka. Kemudian Protestan Amerika akan membentuk patung hierarki Romawi dan mengenakan hukum sipil kepada pembangkang-pembangkang akan terjadi dengan pasti. Saudara perhatikan, Protestan Amerika kembali yang menjadi motor membentuk patung itu. Tadi kita lihat Amerika membentuk patung, ya kan, sipil. Tapi di sini agamanya yang menjadi motornya adalah Protestan. Jadi kalau bisa dibilang Amerika kekuatan sipilnya join dengan Protestan yang di dalamnya ada Spiritisme dan Roma dan di belakangnya ada
nabi palsu. Itulah yang terjadi dalam masa patung binatang ini, memaksakan. Dan bahkan di situ dikatakan mereka akan mengenakan hukuman sipil. Jadi barang siapa yang tidak mau mengakui produk yang terjadi ini, atau patung binatang yang disusun yang jenis baru ini, maka mereka akan mengenakan hukuman sipil bagi yang membangkangnya. Sudah lihat gambar di sebelah? Itu adalah binatang bertanduk dua, Amerika, USA ya. Lalu ada 7 kepala yang kita sudah bahas di webinar yang lalu. 7 kepala itu adalah melambangkan kelengkapan gereja-gereja, termasuk pausan di dalamnya. Di situ bersatu bersama Amerika, ya tentu dengan didahului dengan nabi palsu ya, mereka bergabung. Kita lihat di situ gabungan 3 serangkai antara pemerintahan sipil, 3 serangkai dan nabi palsu. Akhirnya jadilah produk yang disebut patung binatang. Nanti yang di dalam Wahyu 17, ya nanti di webinar kita selanjutnya akan dijelaskan bagaimana si patung binatang yang akan muncul ini seperti perempuan sundal besar ini ataupun pelacur besar yang dalam Wahyu 17 itu akan naik di atas pentas. Jadi begini prosesnya saudara-saudara sekalian. Apabila saudara mau lihat, zaman akhir ini tidak sesederhana zaman kepausan dulu, karena dulu masih mono ya, mono church dan mono kekuasaan pada saat itu. Sekarang dalam masa multi church, multi pemerintahan, orang-orang yang berkuasa di dunia makin banyak. Jadi bukan hanya paus yang berkuasa, banyak pihak yang disatukan sehingga barulah patung binatang ini bisa dibentuk, saudara-saudara sekalian. Melalui upaya seperti inilah yang bisa terjadi. Dan otomatis tindakan pemaksaan Sandelau itu katanya sesuai Kemenangan Akhir 469, tetapi tindakan memaksakan kewajiban agama oleh kuasa sekuler. Dengan demikian gereja-gereja membuat patung binatang itu. Sejak diberlakukannya pemeliharaan hari Minggu di Amerika Serikat akan menjadi pemberlakuan penyembahan kepada binatang itu dan patungnya. Saudara-saudara sekalian, pada saat itulah ketika terjadi pemaksaan kewajiban agama oleh kuasa sekuler atau kuasa dunia sekarang ini, maka disitulah sah gereja-gereja membuat patung binatang itu ya, dan memaksakan pemeliharaan hari Minggu di Amerika Serikat. Kan pertama sekali secara nasional dulu harus diberlakukan, nanti baru menuju kepada internasional. Katanya ini sebagai solusi ya, tentu nasional dulu. Kita lanjutkan. Itulah terjadi pemaksaan Sandelau di dalam Amerika Serikat. Dan tanda binatang, kita lihat, tentu kita sudah tahu dan familiar, saya tidak banyak bicara di sini, karena sudah jelas di Roh Nubuat. Yohanes dipanggil untuk menyaksikan satu umat yang berbeda dari mereka binatang atau patungnya, dengan memelihara hari pertama dalam pekan. Pemeliharaan akan hari ini adalah tanda binatang itu. Tanda binatang itu adalah sahabat kepausan. Apabila ujian ini datang, maka akan jelas ditunjukkan apa itu tanda binatang. Itu adalah pemeliharaan hari Minggu. Saudara bisa lihat dalam peristiwa akhir zaman halaman 174, dan juga di situ Testimonies Ministers halaman 133 jelas ya. Lihat gambar di sebelahnya kembali. Tanda binatang itu adalah daripada hari Minggu dari kepausan dahulu. Ditiru ya. Jadi bukan kepausan yang berkuasa sebagaimana yang dituduhkan, tetapi dia hanya membuat patungnya, replikanya, contohnya, sistemnya, dan dimodifikasi menjadi lebih besar lagi. Jadi tanda binatang itu adalah sahabat kepausan. Ini sudah jelas ya, dan lihat dari binatang sebelah ini, bahwa sebenarnya kepausan itu yang ditirunya itu adalah patungnya dahulu. Sama sekali dia bukan bicara paus didudukkan berkuasa di sana, tapi mereka kerjasama mendirikan patung binatang itu dengan sistem yang baru, bukan lagi yang kuno dahulu, yang kuno udah berakhir ya. Itu membuat patung ini yaitu sistemnya seperti dahulu, tapi dimodifikasi dengan melibatkan banyak pihak, bukan hanya agama satu, tapi seluruh agama, bahkan agama-agama spiritisme yang berunsur-unsur spiritisme pun bergabung di dalamnya. Itulah 3 serangkai tadi kita bahas dan nabi palsu. Jadi ini bukan seperti Roma dulu, tapi ini adalah contohnya seperti itu, tapi dimodifikasi lebih sempurna lagi dan lebih heboh lagi. Bahkan ada tanda-tanda ajaib menyertai persatuan ini. Jadi membuat seluruh dunia yakin, saudara-saudara sekalian ya, big show atau pertunjukan yang besar, yang mengagetkan seluruh dunia, katanya bisa menyelesaikan masalah. Kita lanjutkan, saudara-saudara sekalian. Tanda binatang sudah jelas ya, tentu hari Minggu adalah sebagai cirinya.
Itu tidak usah diragukan lagi. Makanya pekabaran sahabat Tuhan akan berkibar pada saat itu. Sebenarnya alasan daripada Y13 ayat 15 sampai 17 menyinggungnya juga tentang pertikaian bangsa-bangsa. Ada tulang pertikaian bangsa-bangsa. Apa itu tulang pertikaian bangsa-bangsa? Oleh karena tulang pertikaian di antara bangsa-bangsa yang marah pada waktu ini adalah pasaran-pasaran dunia. Dan karena gereja-gereja sedang terancam oleh pemerintah-pemerintah yang totaliter, sehingga dengan demikian terpaksa untuk bersekutu bersama-sama untuk mempertahankan dunia Kristen. Maka kenyataannya adalah jelas, terbukti bahwa masa itu sudah dekat bagi kedatangan kerajaan dunia luas, yaitu gabungan agama, politik, perdagangan yang telah diramalkan itu, yaitu yang disangka sebagai pengobatan bagi penyembuhan penyakit-penyakit dunia. Dunia kemarin, hari ini, esok, halaman 92. Saudara-saudara sekalian, sebenarnya kalau tidak menyentuh perdagangan pasar dunia, orang sih ya ngapain sibuk dengan agama, dan juga ya di dunia ini sudah banyak tentang agama dari zaman ISIS ya. Tentang agama itu sudah isu-isu yang muncul di zaman sekarang, tapi tidak membuat orang bergeming itu lalu merubah undang-undangnya. Tapi kita bisa lihat di sini, di dalam Y13 itu, ayat 15 sampai 17 adalah masalah tentang jual beli. Jadi kalau orang tidak bisa lagi jual beli, kita tahu Amerika ini adalah pusat perdagangan, saudara-saudara sekalian. Pusat perputarannya keuangan, pusat Wall Street, saham dunia, bahkan sekarang sudah ada Bitcoin, bahkan ada cryptocurrency. Semua uang-uang itu sedang berada di pasar dunia ini dengan gunakan uang daripada Amerika ataupun dolar Amerika. Saudara bayangkan kalau dia mau memaksakan dunia dengan jalur demikian saja bisa. Jadi semua orang pada masa pertikaian ini terjadi, perang besar, krisis besar, lalu Amerika pun mengalaminya, maka dia menggunakan cara yang seperti ini untuk memaksa kawan-kawannya dan sekutunya untuk tunduk kepadanya. Dengan sistem yang seperti itu. Jadi pasaran dunia itu bisa teratur, bisa aman, bisa normal kalau ikut sistem yang didirikan ini. Jadi sistem patung binatang yang dibuat itu bukan hanya berlaku kepada pihak keagamaan, tapi juga mempengaruhi pasar-pasar dunia, saudara. Dan pada saat pasar-pasar dunia dikendalikan dengan sistem seperti itu, tidak bisa jual beli sesuai dengan kemauan orang, dikendalikan dengan sistem baru pemerintahan agama ala Amerika ini, maka terpaksa, mau tidak mau seluruh dunia ikut. Daripada nggak ada duit, nggak ada belanja, nggak ada perjualan, ya mau makan apa kita? Jadi mereka pun terpaksa menghormati. Sudah lihat sekarang perang dagang sedang berlangsung, ini sudah tanda-tandanya makin dekat, saudara. Kita lanjutkan. Bagaimana firman Tuhan menjelaskan ini lebih lanjut? Ada nggak roh nubuat menerusnya? Ada. Di sana dalam Kemenangan Akhir 465 dikatakan, Amerika memaksakan tanda binatang pada tangan dan dahi manusia. Binatang yang bertanduk dua itu menyebabkan atau memerintahkan semua orang, kecil atau besar, kaya atau miskin, merdeka atau hamba, diberi tanda pada tangan kanannya atau pada dahinya. Dan tidak seorang pun yang dapat membeli atau menjual selain daripada mereka yang memakai tanda itu, yaitu nama binatang itu atau bilangan namanya. Y13 ayat 16. Saudara-saudara sekalian, tegas di sini. Pada saat pemberlakuan daripada patung binatang itu dan tanda binatang itu sahabat yang palsu itu, maka bukan saja mereka memaksakan dari segi agama, mengubah konstitusinya menjadi tidak toleran, tidak ada lagi kebebasan beragama, itu juga dikaitkan dengan perdagangan. Jadi bahkan ada perintah di situ, tidak ada seorang bisa menjual dan membeli selain daripada mereka memakai tanda binatang itu. Jadi sistem yang diciptakan oleh si Amerika dengan nabi palsu, dengan promotornya Protestan Amerika, dan di belakangnya ada spiritisme dan Roma, dan kepausan di sana, barulah akan membuat satu sistem perdagangan baru juga bagi dunia yang dipaksakan. Kalau orang nggak pakai tanda, Anda lihat di layar itu, orang harus punya tanda 666 ya, seperti itu, di tangan dan dahinya. Jadi ini yang seru, saudara-saudara sekalian.
Jadi kalau kita sudah temukan simbolnya bahwa tidak kepausan menjadi patung, bukan dia juga nabi palsu, bukan juga gara-gara dia menguasai pemerintahan Amerika sehingga dia menjadi satu tokoh. Jadi siapa 666 ini kan? Jadi ini menarik. Jadi jelas di sini kita bisa melihat Alkitab dan Roh Nubuat menjelaskan inilah sebenarnya yang terjadi pada saat Amerika ini mendirikan patung dan tandanya, dan bahkan perdagangan pun dipaksakan berdasarkan sistem itu. Kita lanjutkan, saudara-saudara sekalian. Maka pada masa itu amaran dari malaikat ketiga memenuhi bumi pada waktu itu ya. Amaran malaikat yang ketiga itu adalah jikalau seorang menyembah binatang dan patungnya itu dan menerima tanda pada dahinya atau pada tangannya, maka ia akan minum air anggur murka Allah. Kemenangan 465. Pada saat itu juga dunia bukan hanya krisis ekonomi, rupanya ada diserang juga dengan pekabaran 3 malaikat yang diserukan dengan keras. Kita sudah tahu pada masa itu 144.000 juga menyerukan seruan nyaring melalui kuasa suci hujan akhir. Di situ juga dunia bergolak dengan fenomena seperti itu, saudara. Sudahlah pening di perdagangan, pening dalam peperangan, ribut dengan krisis sosial, ya macam-macam sekarang krisis, penyakit pun sedang merebak seperti corona ini dan semuanya, mungkin banyak yang lain lagi, ditambah lagi ada seruan nyaring yang terjadi bagi dunia, dan justru seruan nyaring ini memerintahkan jangan terima tanda binatang pada dahi ataupun tangannya itu sama dengan meminum air anggur murka Allah, jangan kau terima. Nah, bagaimana posisi pada saat itu? Kita lanjutkan. Umat Allah atau umat Tuhan menolak tanda binatang itu, sudah pasti umat Tuhan akan menolak, saudara-saudara. Mengenai pertentangan, nah inilah kita bahas tadi, pertentangan seluruh dunia. Kristen akan dibagi dalam 2 golongan, yang memelihara perintah-perintah Allah dan iman pada Yesus, dan mereka yang menyembah binatang itu dan patungnya dan menerima tandanya. Walau gereja dan negara akan mempersatukan kuasa mereka untuk memaksa semua orang, kecil atau besar, kaya atau miskin, merdeka atau hamba, akan menerima tanda binatang itu. Wahyu 13 ayat 16. Namun umat Allah tidak akan menerimanya. Saudara-saudara sekalian, walaupun gereja dan negara mempersatukan kuasa untuk memaksa semua orang ya, untuk menerima tanda dan menghormati patung itu, namun umat Allah menerima seruan keras itu. Itulah buah-buah kedua yang dipanggil dalam seruan nyaring itu. Umat Allah akan tidak mau menerima tanda itu, walaupun kematian menjadi resikonya. Jadi mereka akan menolak. Dunia akan menjadi 2 golongan, saudara-saudara, pada masa krisis yang terjadi itu nanti. Jadi kita sudah tahu bahwa pekabaran ini akan menjadi seruan keras, dan ini yang menentukan pada masa-masa pemaksaan itu terjadi. Jelas sudah bagaimana umat Allah terhindar dan memilih yang benar. Kita lanjutkan, saudara-saudara sekalian. Ini adalah bagian fakta keempat, yaitu yang terakhir juga. Bagaimana domba bertanduk 2 dan si 666 itu. Wahyu 13 ayat 18 mengatakan, yang penting di sini ialah hikmat. Barang siapa yang bijaksana, baik ia yang menghitung bilangan binatang itu. Karena bilangan itu adalah bilangan seorang manusia. Dan bilangannya ialah 666. Saudara, perhatikan kalimat di sini, yaitu adalah mereka yang berhikmat atau wisdom ya, dalam bahasa Inggris, yang bijaksana tentunya, dapat menghitung bilangan binatang itu. Nah, bagaimana? Apakah kita sudah bijaksana? Apakah pelajaran kita benar? Kita lanjutkan, saudara-saudara sekalian. Di dalam pelajaran gereja kita yang berkembang, bahkan pendeta Mark Finley juga menceritakan dalam YouTube-nya di situ, dia menulis, dan ini sudah ramai dianut, bahkan sudah hampir ratusan tahun kita menganut tentang pelajaran ini ya, mungkin ya. Bisa kita lihat di sini, ada 666 versinya yang biasa dalam seminar. Itu ditulis dalam nama Vicarius Filidae, dengan menghitung-hitung angka dari Vicarius Filidae itu. Namun apakah benar? Di situ walaupun kita tahu Vicarius ada U di situ, ada angka 5, padahal kita tahu huruf Romawi V yang 5, seperti di atas Vicarius V 5, tapi entah kenapa ini U menjadi 5, tapi kita biarkan saja, mungkin ini adalah sesuatu penafsiran yang lain. Intinya di dalam gereja kita selalu dikatakan dalam seminar 666 itu adalah paus atau Vicarius Filidae. Betulkah 666 itu kepausan? Benarkah? Mari kita uji. Mana pendeta Mark Finley ini berdiri dalam kebenaran ataukah bukan? Kita perhatikan pelajaran selanjutnya. Ternyata Ellen White belum membukakan tentang 666.
Jadi nabi kita sendiri pun belum bicara siapa 666. Dari mana kita tahu? Dari tulisannya sendiri. Tanda binatang itu persis seperti yang sudah dinyatakan. Tidak semua hal yang menyangkut masalah ini dipahami ataupun akan dipahami sampai gulungan itu dibukakan. Sebenarnya Roh Nubuat mengatakan tidak semua pelajaran ini bisa dibukakan. Contohnya 166 ini. Nanti sampai gulungannya dibukakan, baru kita paham. Ada suatu nubuatan yang pada masa kegenapannya baru kita bisa memahaminya. Ya, jangan langsung terburu-buru kita langsung putuskan sebelum firman Tuhan menyampaikan sampai gulungan itu terbuka. Nah, jadi kalau gitu 666 ini ajaran siapa? Apakah ajaran Roh Nubuat? Tentu tidak. Kita lihat Roh Nubuat tidak menceritakan siapa 666, masih belum dipahami nanti sampai gulungan dibukakan. Bagaimana? Kalau begitu kita cari tahu ajaran siapa ini. Siapa yang mengajarkan pertama? Rupanya kita bisa melihat tokoh yang mengajarkan 666 ini ya, pada tahun 1866 Uriah Smith, ini pendeta ya, adalah yang pertama menginterpretasikan angka 666 bagi gereja masa Advent hari ke-7. Kata-katanya di dalam Revenge Herald ya, di sini dikatakan, Paus memakai di atas mahkotanya sebuah gelar yang ditulis perkataan berhias permata, yaitu Vicarius Filidae, pengganti anak Allah. Angka bilangan dari gelar ini adalah 666. Perkiraan yang masuk akal yang dapat dilihat dalam poin ini adalah kita dapat menemukan bilangan yang dimaksud. Ia adalah bilangan namanya yang ia adopsikan sebagai gelar khasnya. Itu adalah bilangan seseorang yang disandangnya sebagai manusia durhaka. Revenge Herald 20 November 1866. Saudara-saudara sekalian, tokoh yang menulis bahwa 666 itu adalah kepausan ataupun yang diberi gelar Vicarius Filidae adalah pendeta Uriah Smith. Jadi ini ajaran dia, bukan ajaran Roh Nubuat. Nah, sekarang pertanyaannya dari mana sebenarnya Uriah Smith mendapat interpretasi mengartikan 666 itu kepausan? Apakah dia memiliki ilham? Kita lihat selanjutnya, saudara-saudara sekalian. Dari mana dia dapatkan sumber ini? Apakah dari ilham atau dari pendeta Advent yang lain? Kita lanjutkan. Bagaimana? Rupanya, saudara-saudara sekalian, itu teori dari Protestan. Ada beberapa buku di sini saudara bisa baca, The Book of Concord atau Lutheran Confession tahun 1580. Ini lengkap dengan risalah tentang kekuatan dan keutamaan Paus. Itu dalam tulisan dokter dan pengkhotbah di situ dikatakan ya. Poin 39 dikatakan, sekarang jelaslah bahwa Paus Roma dan para penganutnya membela atau mempraktikkan doktrin tidak bertuhan dan pelayanan tidak bertuhan dan tanda atau semua kejahatan antikristus jelas sesuai dengan kerajaan Paus dan pengikutnya. Di dalam Andreas Helwig, rektor Universitas Berlin, adalah orang pertama yang menghitung bilangan kata Vicarius Filidae yang dikutip dari Donation of Constantine berjumlah 666 atau Antikristus Romanus 1612. Pandangan ini menjadi populer pada masa Revolusi Prancis 1798. Beberapa tokoh Protestan mengklaim bahwa kata Vicarius Filidae terukir pada tiara atau mitre paus. Saudara-saudara sekalian, sampai hari ini tidak ada yang pernah lihat tata daripada mahkota paus ada tertulis Vicarius Filidae, ya. Dan ini dituduhkan kepada dia. Rupanya ini bukan ajaran Roh Nubuat, bukan juga ilham daripada gereja Advent, tapi ini adalah pelajaran dari Andreas Helwig, rektor dari Universitas Berlin. Dialah yang menghitung-hitung Vicarius Filidae. Dia seorang Protestan yang juga di gereja sana mereka menganut pola-pola untuk menceritakan tentang kepausan. Jadi saudara-saudara sekalian, rupanya itu ajaran copy paste dari teori yang populer di dunia Protestan. Jadi bukan ajaran Roh Nubuat, bukan ajaran Adventulen, ini adalah kembali teori dan paham Protestan yang dianut berkembang luas pada masa itu. Mencocokmologikan bahwa 666 itu adalah paus dan menuduh ada tulisan Vicarius Filidae di mahkotanya. Yang seperti itulah yang terjadi. Jadi itu bukan ajaran Roh Nubuat. Jadi bagaimana nasihat firman Tuhan? Kita lanjutkan.
Jadi walaupun bukan ajaran, tapi sudah populer di tangan kita ya, atau di dalam pikiran kita. Ratusan tahun kita yakin. Nah, sekarang baru terungkap Alkitab sebagai penafsirnya sendiri. Ujian ini akan menyatakan kekuatan mereka yang dengan iman yang sungguh-sungguh telah menuruti apa yang mereka percayai adalah pengajaran firman dan roh Allah. Ujian itu akan mengajarkan kepada mereka bahayanya menerima teori-teori dan penafsiran manusia. Gantinya membuat Alkitab itu sebagai penafsirnya sendiri. Bagi orang beriman, kebingungan dan kesusahan yang diakibatkan oleh kesalahan akan melakukan perbaikan yang diperlukan. Mereka akan dituntun kepada pelajaran yang lebih mendalam dan teliti mengenai kata-kata nubuatan. Mereka akan diajar untuk memeriksa lebih cermat dasar kepercayaan mereka dan menolak segala sesuatu yang tidak terdapat di dalam Alkitab kebenaran, betapapun meluasnya diterima oleh dunia Kristen. Jadi betapapun luasnya diterima oleh dunia Kristen, kalau teori itu adalah penafsiran manusia dan bukan daripada roh nubuat dan bukan roh Tuhan yang berbicara, maka kita harus dengan tegas menolaknya, saudara. Kalau Alkitab tidak mendukungnya, karena kita harus di Alkitab itu sebagai penafsirnya sendiri. Jadi kalau kita rontok semua, teori yang mengatakan itu adalah menggiring kita kepada hal-hal yang selama ini kita pelajari, Roma dan kepausan dan lain-lain. Justru Alkitab bicara dan Roh Nubuat bicara sesuatu yang besar di balik itu semua. Kita lanjutkan. Jadi siapa dong 666 ini? Bagaimana dong kita bisa tahunya? Nah, jelas di dalam ayat 18 dikatakan, orang bijaksana akan memahami tanda binatang itu. Kita harus cari dulu siapa orang bijaksana ini. Baru kita tahu, terungkap sudah. Karena orang bijaksana itu akan bisa menghitung jumlah bilangan itu katanya ya. Nama seseorang itu. Daniel 12 kembali kita lihat. Karena krisis besar Daniel 12, tentu Daniel 12 juga membahas tentang orang bijaksana itu. Daniel 12 ayat 3 dan 10, banyak orang akan disucikan dan dimurnikan dan diuji. Tetapi orang-orang fasik akan berlaku fasik. Tidak seorang pun dari orang-orang fasik itu akan memahaminya. Tetapi orang-orang bijaksana akan memahaminya. Jadi dalam Daniel dikatakan ada orang bijaksana sesuai Y 13 ayat 18 yang akan memahaminya. Jadi kita cari dulu tahu siapa orang bijaksana ini. Teruskan. Kita lihat bahwa firman Tuhan ini menjelaskan semuanya ya. Jangan sampai kita berteori yang belum jelas tapi langsung menuduh dan salah pula. Siapakah mereka yang bijaksana itu? Dalam perumpamaan ini, anak-anak dara yang bijaksana mempunyai minyak dalam buli-buli disertai pelitanya. Pelitanya menyala tanpa pudar sepanjang malam mereka menanti. Terang itu menolong, menerangi kehormatan mempelai laki-laki. Bercahaya dalam gelap, ia menolong, menerangi jalan ke rumah mempelai laki-laki ke pesta pernikahan itu. Jadi kita lihat dalam buku Ellen White Membina Kehidupan Abadi halaman 319, mereka yang bijaksana itu adalah anak-anak dara yang bijaksana, yang memiliki minyak dalam buli-bulinya disertai pelitanya. Kita tahu dalam webinar kita yang ke-11 yang lalu sudah dijelaskan siapa mereka yang dara-dara bijaksana. Sekarang dalam proses mengisi minyak ya, kita belum tahu kita sepenuhnya bijaksana apa tidak. Nanti kalau sudah selesai masanya itu, setelah terpisah antara yang bodoh dan bijaksana, barulah kita tahu bahwa dia adalah dara bijaksana. Dan kita sudah tahu dalam webinar 11, yang dara bijaksana itu adalah 144.000 orang-orang yang menang dan juga selesai sebelum mata angin itu dibukakan. Sudah dimeterai pada masa itu ya. Jadi mereka lah yang tahu dan disebut bijaksana. Kita lanjutkan saudara-saudara sekalian. Mereka yang murni seperti anak-anak dara. Jelas di sini dikatakan, Wahyu 14 ayat 1 dan 4, dan aku melihat sesungguhnya anak domba berdiri di Bukit Sion dan bersama-sama dengan dia 144.000 orang, dan di dahi mereka tertulis namanya dan nama bapaknya. Mereka adalah orang-orang yang tidak mencemarkan dirinya dengan perempuan-perempuan, karena mereka murni sama seperti perawan. Mereka adalah orang-orang yang mengikut anak domba itu kemana ia pergi. Mereka ditebus dari antara manusia sebagai korban-korban sulung bagi Allah dan bagi anak domba itu. Yang murni seperti perawan, inilah anak dara itu, saudara-saudara sekalian. Iya, itu yang 144.000 itu.
Pada saat 144.000 itu berdiri, barulah disebut ada yang namanya kelompok yang bijaksana tadi. Kalau sekarang boro-boro kita bijaksana, saudara, masih suam kita, saudara, masih berjuang kita untuk kembali ke dalam posisi yang benar, dalam kebenaran Tuhan, memakai salap mata, emas, dan pakaian putih. Kita masih berjuang untuk memenuhi itu. Sampai nanti SK9 dalam pemurnian sidang itu terjadi, barulah kelompok yang bijaksana ini muncul, yang di dalam firman Tuhan dikatakan seperti perawan, itu 144.000. Barulah diketahui siapa 666 itu, mereka yang akan menghitungnya dan akan memberitahukannya, sesuai firman loh. Jadi kalau ada kuasa sekarang yang mau coba-coba mengartikan itu, ya tidak akan jelas lah, karena 666 itu banyak tafsir, saudara. Nama-nama siapapun bisa ditafsir. Bahkan ada yang bilang nama nabi kita pun dibilang 666. Bahkan banyak teori lain tentang 666. Jangan seperti itu. John F. Kennedy pun dibilang 666. Yaitu semua itu masih pandangan-pandangan populer dan cara-cara manusia. Tuhan belum membukakannya sekarang. Sebagaimana seperti zaman Kores dahulu, nubuatan tentang Kores sudah bertahun-tahun dinubuatkan Yesaya. Tapi begitu sampai masa itu, orang belum tahu Kores yang mana, karena Kores itu banyak ya. Nah, pada saat Kores yang muncul di zaman Daniel itu, baru kita tahu, oh, saya lah menggenapi Kores ini maksud oleh Nabi Yesaya itu. Jadi ada nubuatan yang terjadi pada masa gulungan kitab itu dibuka, pada saat dia muncul di atas pentas. Jadi kalau dia belum muncul di atas pentas sekarang, sangat aneh kalau kita menuduh-nuduh dengan cara yang lain. Siapa dong sebenarnya? Pasti clue daripada firman Tuhan mengatakan angka 666 terbentuk setelah orang yang bijaksana muncul. Jelas di sini dikatakan apabila angka bilangan itu pada akhirnya terbentuk, maka hamba-hamba Allah akan mampu meyakinkan semua orang yang bijaksana terhadap siapa yang akan dilambangkan oleh binatang itu. Tidak perlu tertipu apabila kuasa ini muncul di atas pentas. Dunia kemarin hari ini esok, halaman 39. Jadi kita tidak perlu tertipu sekarang. Jadi kalau kita ikut penjelasan orang ya, Vicarius Filidela 666, ada lagi John F. Kennedy, ada lagi nabi yang lain ini dan itu akan membuat kita tertipu, saudara. Karena kalau orang yang tidak mau tertipu, dia kuasai dulu satu pasal daripada penjelasan Wahyu 13 ayat 11 sampai 18 ini. Dia tahu dulu rincian bagaimana step by step-nya, dari krisis sampai dibentuknya patung, membuat tanda binatang, dan siapa saja yang mengambil bagian dalam pembentukan patung itu dan bagian-bagiannya, barulah kita bicara tentang siapa 666 itu. Itulah yang akan muncul pada saat patung itu mau dibuat. Nah, bagaimana? Siapakah dia? Kita lanjutkan dalam slide kita ini, ada clue-nya saja diberikan Alkitab. 666 adalah seorang pemimpin dalam pemerintahan USA. Binatang ini, atau Amerika, USA, melambangkan seseorang yang akan berdiri pada puncak pimpinan suatu bangsa, dan yang pengaruhnya akan pergi jauh dan meluas di antara raja-raja di bumi. Ia selanjutnya diperkenalkan dengan suatu angka bilangan mistik, 666, Wahyu 13 ayat 18. Jadi dalam buku Dunia Kebenaran Hari Esok, halaman 38 dijelaskan, sosok daripada 666 ini diambil dari binatang yang seperti domba, yaitu Amerika itu sendiri. Dia adalah puncak pemimpin suatu bangsa di dalam Amerika ini. Jadi bukan lagi-lagi kepausan, saudara. Jadi bukan binatang yang lain, selain daripada binatang bertanduk dua itu. Saudara baca dari ayat 11 sampai 18, yang dibicarakan itu adalah bagaimana actionnya si domba itu ataupun binatang bertanduk dua atau Amerika itu dalam memulihkan negaranya, berjuang demi negaranya, lalu merubah konstitusinya demi untuk menyelamatkan dirinya dari ajalnya, dari kesusahan dan krisis, dan sampai akhirnya dia bergandeng tangan sama nabi palsu, sampai membentuk 3 serangkai untuk memaksakan ajarannya dan memaksakan dalam perdagangan, dan itu adalah aktor yang mendukungnya di dalam pemerintahan Amerika disebut 666. Jadi dari pucuk pemimpin dari binatang bertanduk dua, Amerika itu keluar 666. Siapa dia kita belum tahu, karena dia belum muncul di atas pentas. Pada saat orang bijaksana muncul dan nubuatan ini tergenapi, barulah akan ketahuan oleh
pemberitaan 144.000 itu. Itu bagian dari seruan nyaring dari pekabaran 3 malaikat, saudara. Jadi jangan kita tuntut sekarang, siapa dong dia? Belum dibukakan, ya. Jadi pada masa ini yang perlu kita yang persiapkan adalah kita meniru dan mengikuti ajaran Tuhan yang menasihatkan bagi Petrus, perlu direnungkan bagi pelajaran firman Tuhan, agar jangan tertipu dan salah langkah. Jadi nasihat Petrus ini yang harus kita ikuti. Bagaimana itu? Bagi Petrus perkataan ikutlah aku, penuh dengan petunjuk, bukan saja untuk kebaktiannya, melainkan untuk setiap langkah hidupnya. Pelajaran itu diberikan. Sampai saat itu Petrus mempunyai kecenderungan untuk bertindak dengan bebasnya. Ia telah mencoba merencanakan untuk pekerjaan Allah. Gantinya menunggu untuk mengikuti rencana Allah, tetapi ia tidak dapat memperoleh apa-apa bila ia bergegas-gegas mendahului Tuhan. Yesus mengundang dia, ikutlah aku, jangan berlari mendahului aku. Dengan demikian engkau tidak akan menghadapi bala tentara setan sendirian. Biarlah aku berjalan di hadapanmu, dan engkau tidak akan dikalahkan oleh musuhmu. Kerinduan Segala Zaman, jilid 2, halaman 470. Saudara sekalian, kalau kita mau belajar nubuatan itu, kita harus belajar dari nasihat Yesus kepada Petrus. Petrus ini selalu terburu-buru. Selalu Petrus ini punya kecenderungan bertindak dengan bebasnya, mencoba merancang sesuatu pekerjaan Allah tanpa menunggu daripada instruksi Tuhan, bukan mengikuti rencana Allah. Dia selalu bergegas-gegas mendahului Tuhannya. Padahal Tuhan selalu mengatakan, ikutlah aku, jangan berlari mendahului aku. Demikian juga tentang 666. Jangan tergegas-gegas kita untuk menuduh atau menafsirkan yang belum ditafsirkan Tuhan. Sampai orang bijaksana itu muncul, baru gulungan itu terbuka dan jelas. Yang perlu kita lakukan sekarang adalah berjuanglah menjadi salah seorang dari 144.000 agar kita golongan yang bijaksana itu. Apabila pertentangan itu muncul, kitalah yang akan memberitakan siapa 666. Jadi karena roh nubuat belum menceritakannya, ya, dan Alkitab hanya menutupnya sampai kepada identitas seseorang yang keluar dari binatang bertanduk 2 atau Amerika itu, maka kita keep dulu itu sampai nanti gulungan itu dibukakan. Jadi semua teori-teori sekarang ini sudah bisa dipastikan tidak mendasar. Dan awas tertipu, saudara-saudara sekalian. Karena mungkin bisa saja itu bukan dari Tuhan. Jadi saudara-saudara sekalian, dengan webinar kita ini tegas, berjalanlah mengikut Tuhan. Jangan terburu-buru dan jangan mendahului itu Tuhan. Ini pesan kepada Petrus, juga pesan bagi kita. Artinya, kita pelajari nubuatan ini sesuai dengan porsinya. Sekalian, bagaimana kesimpulan dari pelajaran ini? Inilah dia. Jadi apa yang kita sudah dapat sepanjang hari ini? Yang pertama adalah domba tanduk 2, sikap dan permasalahannya. Itu fakta pertama, bicara tentang Amerika pada waktu itu mengalami krisis besar dan terlibat peperangan sesuai nubuatan Daniel 11, mengakibatkan kekacauan dan terpaksa merubah konstitusinya untuk suatu solusi baru, ya. Yang kedua, domba bertanduk 2, dengan dia yang mengadakan tanda dahsyat. Amerika mendapat nasihat dari seorang nabi palsu untuk membuat sistem pemerintahan agama dengan meniru sistem kepausan yang lalu. Ya, ini sudah jelas sekali tadi. Karena krisis yang terjadi, maka solusi yang diberikan melalui bantuan ia yang mengakukan tanda-tanda tadi, ya, bisa menurunkan api dari langit, menyembuhkan orang sakit dengan kuasa-kuasa ajaibnya. Dialah sang nabi palsu yang dibicarakan itu. Dan bukan itu, dan sekali lagi itu bukan paus, bukan karena kita bela, tapi memang Alkitab bilang bukan. Yang ketiga, domba bertanduk 2 membuat patung binatang dan memaksakan tandanya. Di sini jelas kita sudah bahas tadi, Amerika atau USA, pemerintahan sipil, plus nabi palsu, plus gabungan 3 serangkai, yaitu Protestan, Roma Kepausan, plus Spiritisme, bekerja sama menciptakan sistem pemerintahan agama yang baru untuk memaksa seluruh rakyat dan dunia untuk menerima tanda binatang ataupun Sunday Law. Jadi ada pemerintahan dengan pemerintahan agama yang baru. Jadi sistem agama yang baru lagi, bukan kepausan lagi yang kita bahas. Ini adalah satu yang lebih besar lagi dan lebih heboh lagi, nanti akan memenuhi dunia. Inilah yang dipersiapkan oleh domba bertanduk 2
dalam proyek membuat patung dan memaksa tandanya itu dengan komponen gabungan tadi ya. Dan yang keempat terakhir, domba bertanduk 2 dan si 666 itu dari pemerintahan Amerika lah tokoh dari 666 itu keluar, bukan dari kepausan. Saudara, memang membuat kita merubah pemikiran kita yang sudah ratusan tahun mungkin ya, dari generasi demi generasi sudah jelaskan 666 itu adalah si Roma, si kepausan dan lain-lain, itu berat. Tapi kembali saudara, kami bukan sombong mengatakan bahwa itu salah, awas tertipu terhadap hal itu, tapi ini kembali firman Tuhan yang berbicara. Karena firman Tuhan sudah dibukakan fakta demi faktanya, Anda baca lagi baik-baik dengan jelas ayat itu dari awal rangkaiannya, dengan penjelasan kami, dan kalau memang kurang, ulangi lagi mendengarkan video ini. Mungkin saya bisa memberikan bantuan bagi saudara-saudara dalam firman Tuhan hari ini, untuk membuka selama ini tabir yang sangat susah dimengerti dengan nubuatan Wahyu 13 ayat 11 sampai 18 ini. Jadi dengan demikian kita jangan tertipu saudara dengan cara-cara penafsiran modern dan cara-cara populer dalam memaksakan atau mengajarkan satu kebenaran. Mari kita open Alkitab kita dan roh nubuat, lalu baca dengan roh, dengan rendah hati, kita akan mengetahui inilah kebenaran itu. Dan akhir kata saudara-saudara sekalian, selamat belajar dan selidikilah segala perkara dan peganglah yang baik, dan kami doakan semoga pelajaran ini dapat menjawab segala persoalan yang terjadi dalam hubungan ini. Terima kasih saudara-saudara. Praise the Lord, let